wanita adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Siapapun laki-laki tersebut, apapun jenis strata pendidikannya atau strata sosialnya atau strata apapun, dilihat dari apapun, mau dia orang alim, orang bodoh, mau dia orang kaya, orang miskin, laki-laki alim, laki-laki bodoh, laki-laki kaya, laki-laki miskin, laki-laki yang merupakan pejabat atau laki-laki yang merupakan rakyat jelata, maka godaan paling berbahaya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi laki-laki adalah wanita. Tidak mengenal jenggot panjang ente, nggak mengenal, ya, dia tidak mengenal statusnya nabi atau bukan. Kalau seandainya dia tidak mengenal statusnya nabi atau bukan, apalagi yang di bawah derajat nabi, manusia biasa, lebih berbahaya. Perempuan adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki dalam semua jenis laki-laki. Ya, bahkan bukan hanya laki-laki yang normal, laki-laki cucok juga begitu. Ya. Ya, ada di zaman Rasulullah SAW lelaki cucu ada. Namanya mukhannas. Ya. Jadi bukan namanya mukhannas, tapi dia mempunyai sifat mukhannas. Disebut dalam hadis dia mukhannas. Mukhannas itu adalah laki-laki yang tidak punya syahwat. Kelihatannya enggak punya syahwat kepada perempuan. Ya. Kelihatannya tidak punya syahwat kepada perempuan. Tetapi di zaman Rasulullah SAW ketika dia diperintahkan untuk mensifati perempuan, maka kemudian dia mengatakan innal mar'ata tudbiru bi arba' wa tuqbilu saman. Tuqbilu bi arba' wa tudbiru bi saman. Perempuan itu, kata si mukhannas ini, kata laki-laki cucok ini, ya. Dia bentuknya laki-laki tapi tidak dikatakan dia tidak punya syahwat kepada perempuan. Ternyata dia punya syahwat. Buktinya apa? Dia bisa mensifati perempuan. Dan ketika dia bisa mensifati perempuan, maka pada saat itu sebenarnya dia punya syahwat, walaupun sekecil. Bahwa perempuan dilihat dari depan, itu ada 4 bagian tubuhnya yang menonjol. Dilihat dari belakang, ada 8 bagian tubuhnya yang menonjol. Antum jangan berpikir macam-macam. Itu hadisnya seperti itu. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah, apa dalil yang menunjukkan bahwa wanita godaan paling berbahaya bagi laki-laki? Dalil kita ambil dari Al-Quran yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia syahwat yang dia ingini, ya, syahwat yang dia ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah terdapat tempat kembali yang baik, yaitu surga. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penjelasan dari Imam Ibnu Katsir, dan saya berpesan bahwa tuntutlah ilmu dari orang-orang yang senantiasa ketika menafsiri ayat kembali kepada buku tafsir, menafsiri hadis kembali kepada buku syarah-syarah hadis, bukan dari kantongnya sendiri. Ya, perhatikan Imam Ibnu Katsir menyebutkan, beliau mengatakan, "Fabada'a bin nisa li'annal fitnata bihinna asyad." Maka di sini Allah memulai dengan sesuatu yang disyahwati oleh manusia dengan wanita. Wanita paling pertama.
Zuyyiran nas hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap yang disyahwati, yaitu wanita. Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah memulai kecintaan terhadap yang disyahwati adalah wanita, li'annal fitnata bihinna asyad, karena godaan dengan godaan wanita itu lebih dahsyat, kama thabata fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dalil dari hadis Rasul, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarra 'ala rijal minan nisa. Artinya, aku tidak pernah tinggalkan setelahku godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Paling berbahaya. Karena di situ lihat bahasa Arab ya, sedikit saya ingin mengungkap. Ada fitnatan. Fitnatan kalau bahasa nahunya, artinya bahasa Indonesia dulu, fitnatan godaan. Bahasa nahunya, secara ilmu nahu, di sini terletak dalam bentuk nakirah. Dan nakirah dalam redaksi pembicaraan peniadaan. Para ulama mengatakan an-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Artinya nakirah yang diletakkan dalam bentuk peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Maka kalau kita terjemahkan, aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku godaan apapun. Ya, godaan apapun. Ini menunjukkan kepada keumuman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, adarra 'ala rijal. Adarra, darrun atau dararun artinya bahaya. Adarra lebih berbahaya. Kaedahnya apabila ada kata lebih yang disebut dengan kata komparatif, setelahnya itu jamak, menunjukkan kepada paling Jadi kalau kita terjemahkan, aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku godaan apapun yang paling lebih berbahaya dari wanita. Benar-benar masuk dalam hati sudah. Jadi jangan main-main dengan godaan wanita. Jangan main-main. Cuma ada dua, dihalalin atau ditinggalin. Cuma ada dua. Jangan main-main. Ustaz, saya cuma ingin SMS mengingatkan dia salat duha. Gombal. Ada dua, imma dihalalin atau ditinggalkan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bagaimana menghadapi godaan Zulaikha? Ya Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai dibandingkan aku harus melakukan apa yang mereka ajak terhadapku. Nggak bisa para ikhwah. Ya, sok-sok hubungan dengan perempuan nggak bisa. Ya, tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena adarra 'ala rijal, yang paling sangat berbahaya bagi laki-laki. Dan di situ disebutkan ar-rijal. Alif lamnya untuk menunjukkan kepada istighraq, semua jenis laki-laki. Tidak ada batasannya, semua jenis laki-laki. Mau ente jenggotan, mau bukan jenggotan, mau celana cingkrang, mau enggak cingkrang, enggak ada. Ya, kalau sudah berkaitan dengan godaan laki-laki, godaan perempuan, maka semuanya lemah, selemah kerupuk kena air. Jangankan kita, Fir'aun itu laki-laki paling bengis. Fir'aun yang mengatakan semua bayi laki-laki wajib dibunuh di zamannya. Tapi ketika berhadapan dengan godaan perempuan, istrinya, kemudian istrinya membawa bayi Musa alaihissalam. Kata istrinya, la taqtuluh, asa'an yanfa'ana. Awas kau, jangan bunuh ini. Maka Fir'aun, ya,
seperti kerupuk kena air. Kalau Fir'aun seperti itu, wajar ente kalau seandainya di hadapan istri. Ya dah. Ya dah. Hah? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lihat dalil yang lain, dalil hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi, tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan paling berbahaya bagi laki-laki dari wanita. Itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Usamah ibnu Zaid. Ya, Usamah ibnu Zaid. Saya tadi menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Taib. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul dunya wattaqun nisa." Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Artinya, jauhilah dunia atau hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hati terhadap godaan wanita. Di sini lihat, dunia ya, kemudian wanita. Ini menunjukkan kalau kita memakai kaidah bahasa, zikrul khas ba'dal am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan dunia setelahnya penyebutan wanita, padahal wanita adalah termasuk perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan seluruhnya, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita. Nah, di sini disebutkan ittaqud dunya. Hati-hatilah terhadap dunia, godaan dunia, dan hati-hatilah terhadap godaan wanita. Kenapa penyebutan wanita setelah dunia, padahal wanita termasuk daripada dunia? Maka jawabannya para ulama mengatakan penyebutan secara khusus setelah penyebutan umum menunjukkan kepada kekhususan, keistimewaan. Penyebutan secara khusus setelah penyebutan umum menunjukkan kepada keistimewaan. Saya beri contoh biar lebih paham. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Qadar, "Tanazzalul malaikatu warruh." Para malaikat di malam Qadar turun, dan ruh. Ruh kira-kira siapa itu? Hah? Jibril. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Betul tidak? Nah, kenapa disebutkan para malaikat turun dan juga ruh? Padahal ruh adalah malaikat Jibril. Jibril termasuk malaikat. Ini menunjukkan, kata para ulama, penyebutan secara sendirian setelah penyebutan secara umum menunjukkan kepada kedudukan, keistimewaan yang tinggi yang dimiliki oleh siapa? Jibril. Begitu juga dalam hal ini. Hati-hati terhadap godaan dunia dan hati-hati terhadap godaan wanita. Padahal wanita termasuk daripada dunia, menunjukkan keistimewaan, dahsyatnya godaan wanita. Ditambah lagi penjelasan beliau, sesungguhnya godaan paling pertama yang menghancurkan Bani Israel adalah pada wanita.